Go. Salam sahabat Nusantara. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Salam sahabat Nusantara. Kita akan membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi perihal masa jabatan pimpinan atau ketua umum daripada organisasi-organisasi advokat yang ada di Indonesia. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan para pimpinan organisasi advokat maksimal 2 periode, baik secara berurut-urut maupun berselang, ya. Jadi putusan ini menimbulkan berbagai macam aspek dinamika di tengah-tengah organisasi advokat, dan juga menimbulkan berbagai macam persepsi daripada pimpinan organisasi advokat yang ada saat ini. Ada yang menyambut baik, ada juga yang berkomentar sebaliknya. Nah, di sini saya sebagai Ketua Umum PAI, yaitu Perkumpulan Advokatan Indonesia, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kenapa? Karena pertama, supaya adanya regenerasi di dalam tubuh organisasi advokat masing-masing, ya, khususnya di PAI. Jadi generasi-generasi berikutnya bisa berkarya untuk menjadi seorang ketua umum di organisasi advokat di mana dia bernaung. Tentunya begini, jikalau ketua umum itu sudah melebihi daripada 2 periode, saya khawatir terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ya. Walaupun itu sebenarnya tergantung daripada individu ketua tersebut, tapi secara umum kita lihat kalau kekuasaan itu sudah melebihi dari 2, 3, itu sudah kurang bagus, karena tidak ada regenerasi berikutnya dan tidak ada perubahan-perubahan pengurus kepemimpinan, ya, yaitu ketua umum. Tentu begini, sebenarnya bukan, kalau saya melihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, ayo ini kita jadikan momen bagi para ketua umum organisasi advokat yang secara de facto, secara de jure ada dan diakui oleh negara Republik Indonesia dan ada saat ini. Jadi mari kita duduk bersama, berkumpul, bermusyawarah untuk memikirkan organisasi advokat ke depan dan segera mendorong Komisi 3 DPR RI, juga pemerintah dalam hal ini mungkin diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Advokat, karena Undang-Undang Advokat ini sudah hampir 24 atau 25 kali di judicial review, ya, diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir sudah saatnya kita, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi saat ini, kita duduk bareng bersama, ya, hilangkan rasa ego bahwa organisasi gua yang paling besar, bahwa gua yang paling ini, bahwa apalah itu namanya, kita kesampingkan semua demi profesi yang kita cintai ini, yaitu advokat. Nah, jadi mari kita duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, kemudian kita ambil suatu keputusan. Misalnya contoh, kita mendorong
yang saya sebutkan tadi untuk segera melakukan revisi undang-undang advokat. Nah, di dalam undang-undang advokat yang direvisi nanti, misalnya kita mengusulkan dibentuknya Dewan Kehormatan Bersama, itu ya, dengan diberikan kewenangan A, B, C, D dari Dewan Kehormatan tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya kita juga menyatukan persepsi dengan satu kode etik yang sama. Jadi semua organisasi advokat yang ada berpegang teguh kepada kode etik yang ada. Itu satu kode etik dan satu Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini terlepas apa namanya, mau dibikin Mahkamah Kehormatan Advokat atau Dewan Advokat Nasional, entah apalah namanya ya. Yang jelas ada suatu wadah yang menampung semua perwakilan-perwakilan organisasi advokat yang saat ini ada, ya. Tidak boleh ada diskriminatif ya, tidak boleh. Jadi semua organisasi yang saat ini ada keterwakilannya di dalam wadah yang namanya Dewan Kehormatan Advokat tadi. Jadi supaya untuk menciptakan situasi organisasi advokat yang lebih kondusif, agar para advokat yang bernaung di dalam organisasi tersebut tidak saling berbenturan antara anggota organisasi A dengan anggota organisasi B, C, D, dan seterusnya. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah, terlepas dari pimpinan organisasi lain menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bentuk ikut campur pemerintah ya terhadap organisasi advokat, ya itu terserah, karena setiap orang punya pendapat dan setiap orang boleh berpendapat, itu sah-sah saja. Tapi tentunya karena kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan oleh negara Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi kami dari Perkumpulan Advokat Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan daripada organisasi advokat. Kemudian kami juga mendukung kita membangun sinergi antar sesama organisasi advokat yang ada untuk mendorong Komisi 3 pemerintah segera melakukan revisi terhadap undang-undang advokat. Yang ketiga, kami dari Perkumpulan Advokat Indonesia juga mari kita hilangkan rasa ego pribadi untuk melihat organisasi advokat ke depan yang lebih baik. Mungkin sahabat Nusantara, kita berbicara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan Ketua Umum Organisasi Advokat, seperti itu. Mudah-mudahan dengan putusan ini para pimpinan-pimpinan organisasi advokat yang saat ini ada dan diakui oleh negara bisa bergandengan tangan, duduk bersama, merumuskan putusan-putusan yang terbaik untuk organisasi advokat di kemudian hari ke depannya, ya. Karena kita harus sadari bahwa usia kita terbatas, hidup kita terbatas. Di saat kita masih hidup, mari kita berkarya, mari kita mengambil suatu keputusan yang bermanfaat buat generasi berikutnya. Demikian, sahabat Nusantara, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sahabat Nusantara.